Hai, ini Mister. Owner toko cemilan Belum Ciwis yang belakangan viral dan mendapat pendapatan yang besar. Salahnya, dia ini tidak pernah membuat laporan laba rugi. Jadi, Halo? Mau main? Boleh? Mana? Yuk. dia berpikir uangnya cukup banyak untuk digunakan. Main-main mulu, bikin laporan laba rugi, woi. Main-main, main terus, dan main lagi. Sampai akhirnya, pendapatannya sudah habis. Dia nggak sadar kalau dia harus bayar uang sewa tempat, biaya air, biaya listrik, serta gaji karyawan. Dia bingung semua uangnya kemana. Dan yap, dia akhirnya sadar, mikir, pusing, lalu nah, kalian nggak mau kan kayak dia ini? Kalau aku sih nggak mau ya. Yuk kita bahas dan kita mengenal tentang laporan laba rugi. Ayo. Kalian mau tahu apa itu pengertian laba rugi? Ayo sini aku jelasin. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang di dalamnya merangkum semua pendapatan dan biaya pengeluaran suatu perusahaan dalam satu periode. Dalam satu periode bisa berumur 1 bulan, 1 kuartal atau per 3 bulan, dan 1 tahun. Mengapa sih laporan laba rugi itu penting? Karena perusahaan dapat mengetahui perusahaan tersebut sedang mengalami untung atau rugi. Sebagai contoh, perusahaan PT Eli Maju. Di sini, perusahaan tersebut mendapatkan pendapatan yang besar, tetapi belum tentu itu adalah laba atau keuntungan. Karena masih ada kita menghitung. Yang kedua yaitu perusahaan dapat menilai kinerja dan juga dapat mengambil keputusan. Sebagai contoh, PT Eli Maju. Di sini PT sedang mendapatkan pendapatan yang besar, tetapi mendapat laba yang kecil. Itu ternyata karena perusahaan mengambil pemasok yang harganya tinggi. Jadi solusinya adalah kita mencari pemasok yang harganya lebih rendah. Apa saja yang termasuk dalam laporan laba rugi? Yang pertama ada pendapatan kotor. Yang kedua ada biaya operasional. Yang ketiga ada biaya manajemen. Dan yang terakhir ada pendapatan bersih. Untuk mencatat laporan laba rugi, mencatat penerimaan dan pengeluaran saja tidak cukup. Yang perlu diperhatikan, yang pertama yaitu pendapatan atau revenue. Nah, pendapatan ini adalah hasil dari penjualan jasa atau barang. Untuk perusahaan dagang disebut dengan sales revenue, dan untuk perusahaan jasa disebut service revenue. Nah, yang kedua yaitu gross profit atau laba kotor. Jadi, setelah mencatat pendapatan, kita akan mencatat cost of goods sales, COGS, atau yang biasa kita kenal dengan HPP atau harga pokok penjualan. Jadi, pengurangan dari pendapatan dan COGS atau HPP ini disebut dengan gross profit atau laba kotor. Dan langsung terus. Yang ketiga yaitu menentukan net profit atau laba bersih. Jadi, hasil dari gross profit ini akan dikurangi dengan beban operasional yang terdiri dari beban sewa, beban gaji, listrik, air, dan sebagainya. Nah, hasil pengurangan ini disebut dengan laba operasional. Kemudian, laba operasional akan dikurangi dengan interest expense atau beban hutang bunga. Nah, itu terjadi apabila perusahaan kita memiliki hutang yang berbunga ya. Nah, kemudian hasilnya akan dikurangi dengan pajak atau tax. Hasil dari pengurangan semua ini disebut dengan net profit atau laba bersih. Di sini saya akan menjelaskan terkait pembatasan laporan laba rugi. Yang pertama, ada hal yang tidak bisa diukur dengan angka. Misalnya, reputasi toko atau kesetiaan pelanggan tidak bisa dimasukkan ke dalam laporan laba rugi karena tidak bisa dihitung. Contohnya, toko A dan toko B memiliki laba yang sama sebesar 10 juta rupiah. Tetapi, pelanggan toko A selalu merasa puas dan selalu merekomendasikannya kepada teman-temannya. Sedangkan toko B selalu mendapatkan keluhan karena pelayanan yang buruk. Di laporan laba rugi, toko A dan toko B sama-sama sukses. Tetapi, kita bisa melihat bahwa toko A memiliki masa depan yang lebih cerah. Yang kedua, terpengaruh cara pencatatan yang dipakai. Dua toko yang memiliki kondisi yang sama bisa menghasilkan laba yang berbeda karena metode cara pencatatannya yang berbeda. Contohnya, toko A dan toko B sama-sama membeli minyak goreng sebesar 100 liter yang harga awalnya 14.000 per liter naik menjadi 18.000 per liter. Toko A menggunakan metode FIFO, yakni barang masuk pertama, keluar pertama. Ini bisa kita lihat bahwa labanya jauh lebih besar. Sedangkan toko B menggunakan metode rata-rata, yang mana mencampurkan harga yang lama dengan harga yang baru. Dan kita bisa melihatnya bahwa labanya terlihat lebih kecil dibandingkan toko A.